Sobat RRI, jadi mendukung masa depan murid SLB di perbatasan berarti memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa sekolah luar biasa di daerah perbatasan untuk mencapai potensi mereka, meningkatkan kualitas hidup dan menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Nah, Sobat RRI, dalam podcast kali ini bersama Tika tentunya kita akan membahas terkait tentang mendukung masa depan murid SLB di perbatasan. Saat ini saya sudah berada di sekolah SLB Nunukan dan saat ini juga saya sudah bersama narasumber yang tentunya dari adik-adik SLB Nunukan dan guru SLB Nunukan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita akan membahas tentang mendukung masa depan murid SLB di perbatasan bersama Ibu Siti Halimah SPD dan juga Rido dan Ferry Hardiansyah sebagai murid SLB Negeri Nunukan. Dan saya mau ke Ibu Siti dulu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu, ini untuk strategi dan tentunya sebagai guru SLB guna untuk mendukung kebutuhan belajar murid SLB di perbatasan itu seperti apa strateginya? Ya terima kasih Ibu. Sebelum kita menginjakkan strategi, marilah kita kembali untuk mengetahui atau memahami anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mempunyai klarifikasi atau mempunyai karakteristik atau hambatan khusus di mana dia itu mulai dari perkembangan dan pertumbuhannya, baik itu dari segi fisik, sosial, emosi, terus juga karena setelah intelektual Ibu ya, terus karena karena adanya hambatan khusus tersebut, maka mereka itu membutuhkan pelayanan dan penanganan yang khusus untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan dari kriteria atau karakteristik anak luar biasa, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai potensi yang dimilikinya itu. Misalnya itu kita harus yang pertama itu kita harus melakukan pemahaman pada anak berkebutuhan sendiri itu. Pemahaman anak berkebutuhan itu sendiri yaitu anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa, dari misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, autis, ADHD, dan kesulitan belajar. Dari segi begitu kita bisa melakukan pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual itu yaitu suatu program secara yang disesuaikan dengan kemampuan, kelebihan, dan kekurangan setiap individu dari peserta didik itu Ibu. Terus habis itu kita melakukan setelah kita mengenal, kita melakukan program pengajaran individual. Terus yang keduanya kita memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu tersebut. Terus selanjutnya dengan cara itu kita melakukan pengajaran secara langsung. Pengajaran secara langsung itu di mana kita itu berdasarkan instruksi yang jelas, terarah dan terstruktur sehingga peserta didik itu akan memahami materi yang akan kita berikan. Terus selanjutnya kita juga melakukan terutama tentang kurikulum. Kurikulum di sini ada kurikulum yang diberikan itu adaptif, jadi harus fleksibel, tidak kaku. Karena kalau kita menyesuaikan dengan kurikulum seperti sekolah pada umumnya, nanti kita tidak akan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi kurikulum itu harus fleksibel dan adaptif. Di sini kurikulum seperti yang telah kita
ketahui bersama bahwa kurikulum ada berapa macam sekarang, seperti kurikulum merdeka Ibu. Kurikulum merdeka itu ada beberapa macam fase. Nah, fase itu mulai dari fase A, B, C, D, E. Nah, di situ sesuaikan dengan fase A itu 6 sampai 8 tahun, B itu 8 sampai 12, C itu 12 sampai 16, D itu 16 sampai 18, sama E itu umur yang 17 tahun SMA. Nah, dari fase ini kita bisa untuk mengikuti capaian pembelajaran. Di situ ada capaian pembelajarannya. Terus seperti contohnya untuk pembelajaran anak tunagrahita Ibu. Anak tunagrahita itu ada tingkatannya. Ada yang tunagrahita berat, yaitu inteligensinya itu sekitar 0 sampai 25. Inteligensinya 25 sampai 50 itu tunagrahita sedang, dan untuk yang tunagrahita ringan itu sekitar 50 sampai 75. Nah, berdasarkan dari tingkatan inteligensi ini, jadi siswa yang untuk fase A misalnya, fase A itu umur untuk fase SD, kelas SD Ibu, itu 6 sampai 8 itu bisa juga diberikan pada anak yang anak tunagrahita usia 8 sampai 12 tahun. Jadi itu yang dimanakan dengan kurikulum yang fleksibel, jadi tidak kaku, karena di sini kita harus mempertimbangkan inteligensi dan kemampuan siswa anak tunagrahita itu Ibu. Terus yang selanjutnya kita harus melakukan pembelajaran secara sensomotorik, yaitu pembelajaran yang mengutamakan beberapa alat macam mengutamakan panca indera, misalnya auditori, sensori, kinestetik, dan taktil. Terus itu berdasarkan sesuai dengan ketuaan, misalnya anak tuna netra itu bisa dengan melakukan dengan pendengaran. Kalau misalnya anak tunarungu dengan visual Ibu melihat. Terus kalau anak yang tuna daksa biasanya kinestetik atau taktil. Terus kemudian untuk pengajaran secara kontal, yaitu khusus untuk anak yang tunarungu misalnya dengan membaca gerak mimik muka, atau dia bicara secara lisan atau memakai bahasa isyarat gitu Ibu. Terus hal yang mendukung anak berkebutuhan khusus itu adalah karena anak itu mengalami hambatan dari perkembangannya sampai pertumbuhannya, bisa mereka itu disekolahkan di SLB, sekolah luar biasa itu Ibu. Terus juga ada dukungan dari masyarakat, dukungan emosional, di mana mereka itu bisa diterima di masyarakat umum Ibu, serta untuk bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Terus dukungan dengan seseorang yang ahli, profesional Ibu, misalnya anak itu mengalami pertumbuhan atau perkembangannya itu dia kurang dari segi bina wicaranya, bisa dia terapi untuk bina wicaranya Ibu, atau dia masalah perilakunya bisa dia untuk terapis, misalnya untuk karena perilaku di situ adalah untuk anak yang autis Ibu, untuk anak autis ADHD gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, nah Ibu Siti, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, butuh waktu berapa lama untuk memahami mereka, untuk bisa mereka tuh diajak untuk belajar? Terima kasih Ibu. Nah, untuk memahami mereka itu kita harus mengetahui dulu dengan cara melakukan asesmen misalnya Ibu. Asesmen awal ini untuk mengetahui untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik ya dari peserta. Nah, asesmen ini bisa kita dapat melalui interview dari orang tua atau lingkungan sekitarnya, terus dari kita wawancara dengan kedua orang tuanya tentang dia itu masa pertumbuhan, perkembangan anak dan sosialnya. Terus lagi kita harus setelah kita melakukan asesmen, berdasarkan asesmen itu kita bisa mengetahui tentang individu tersebut Ibu. Setelah kita melakukan asesmen, kita melakukan program pengajaran individual. Nah, program pengajaran individual ini itu suatu program dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, terus di situ mencakup tentang
materi dalam pembelajarannya itu Ibu, tujuan pembelajarannya, metode yang diberikan, dan penilaian yang akan dilakukan gitu Ibu. Dari setelah kita melakukan asesmen awal, terus kita membuat program, habis itu terus kita menentukan sendiri kebutuhan anak dari situ Ibu. Sedangkan jangka waktunya itu kita tidak bisa menentukan kapan bisanya Ibu. Sampai kapan anak itu bisa melakukan sesuai dengan program pengajaran individual. Karena ada beberapa faktor yang mungkin akan menghambat untuk individu itu tidak terus belajar. Misalnya dia dalam kondisi sakit Ibu, terus tidak sekolah sampai berapa minggu. Terus kadang dia ada semacam kayak frekuensi, dia kadang sekolah itu 1 minggu datang, 1 minggu tidak datang gitu Ibu. Jadi kendalanya semacam itu Ibu. Jadi kalau untuk yang keberhasilan itu tidak bisa kita tentukan. Yang penting proses dalam kita itu memberikan pembelajaran pada anak itu juga bisa menjadikan penilaian bagi kita Ibu. Jadi tentunya berbagai tahap ya untuk melakukan dan memahami dari karakter anak masing-masing. Dan itu butuh waktu. Tentunya waktu itu tidak tahu sampai kapan. Iya. Nah, jadi bagaimana untuk Ibu juga mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik setiap murid SLB? Karena kalau bisa dibilang ternyata SLB Negeri Nunukan ini juga banyak prestasinya gitu. Pertama lagi kita harus mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, karena identifikasi ini diperlukan kita itu mengenal anak itu ya. Kita harus paham dulu anak SLB, dimana kita pengenalan itu dengan cara Ibu, kita harus memahami apakah anak itu berkesulitan belajar, misalnya dia itu membaca, menulis atau berhitung. Terus kita mengenal anak itu misalnya karena fisik, mengenal dalam fisik misalnya tunarungu, tunarungu, tunanetra, ataupun tunadaksa. Terus lagi untuk kita harus mengenal apakah dia itu mempunyai dari segi inteligensi, misalnya aja anak tunagrahita. Terus lagi kita masalah perilakunya, masalah perilaku itu misalnya ADHD. Dan lagi satu lagi untuk masalah perkembangan itu adalah anak yang tergolong autis Ibu. Nah, dari berdasarkan identifikasi ini kita langsung bisa mengambil asesmen awal. Asesmen awal itu berdasarkan dari kriteria atau karakteristik anak berkebutuhan khusus itu. Setiap anak itu ya, setiap anak itu. Terus habis itu kita melakukan program pengajaran individual. Setelah kita mengerjakan program individual, kita baru mengelompokkan anak itu sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Setelah itu kita harus mendukung mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya kita melakukan pendampingan pada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau misalnya pendampingan peserta didik di dalam sekolah itu guru tidak bisa melakukan, berarti kita boleh bekerja sama di luar dari instansi itu Ibu ya. Selanjutnya terus untuk itu kita kalau ada lomba berarti kita harus memberikan dukungan anak itu pelatihan-pelatihan supaya mereka itu mendapatkan prestasi yang kita inginkan itu. Baik, tentunya murid SLB itu dengan berbagai prestasinya dan juga sebagai guru kita harus memahami mereka. Betul Ibu. Nah, seperti salah satunya 2 murid ini yang tentunya sudah berprestasi di SLB. Ada Rido dan juga tentunya Ferry. Halo Ferry dan Rido. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau Rido ini Bu, dia kelas 11 dan berprestasi di bidang apa Bu? Rido? Kalau Rido di bidang apa prestasinya? Itu lomba vlog. Oh, lomba vlog, wih keren. Keren nih, bisa bikin vlog nih, bisa jadi tiktokers nih. Suka Bu ya. Terus setelah itu apa lagi Rido? Itu lari. Oh, lari. Ya, lari 100 meter. Itu juara berapa? Kalau di tingkat provinsi juara 1. Wow, keren ya. Jadi ke tingkat nasional. Ya.
Itu di tahun berapa, Bu? 2000 berapa, Dok? 2003 sama 2004. Wow, keren ya. 2024, 2025 itu vlog. 2025 vlog. itu lari. Jadi Rido ini tentunya Sobat RRI banyak juga prestasinya. Untuk Rido sendiri itu sebagai anak SLB apa, Bu? Oh, tunagrita. Oh, ringan. Nah, Rido bagaimana nih setelah mendapatkan prestasi? Senang nggak, Rido? Ya, saya senang, bangga gitu. Bangga gitu ya. Ya. Aduh. Nah, setelah Rido juga ada Ferry. Oh, Ferdi. Ferdi, halo. 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 Kalau Ferdi sendiri di bidang apa nih untuk prestasinya? Ngajar. Desain grafis. IT. Oh, IT. Wah, keren nih. Nanti bisa ke RRI nih, jadi tekniknya RRI. IT, setelah itu apa lagi? Fotografer. Oh, fotografer, keren sekali. Ada lagi? Nggak ada. Jadi Bu, untuk Ferdi sendiri ini untuk dia di SLB dia sebagai murid apa, Bu? Oh, tunagrahita. Nah, jadi untuk Rido dan Ferdi bagaimana nih sekolah setelah sekolah di SLB, apa yang dirasakan? Dari Rido dulu. Apa ya? Apa ya? Senang nggak sekolah di SLB? Ya, kalau bagi saya juga ya senang, bahagia, banyak juga teman-teman. Dan tentunya juga Rido akhirnya bisa juara. Ya, Terus Rido, bagaimana nih setelah mendapatkan prestasi? Apakah banyak dikenal nih Rido nih? apa kurang juga. Oke. Baik. Boleh bantu Ibu ya, kalau Silakan. misalnya di lingkungan SLB sendiri Bu, dari tingkat provinsi itu kami itu atau memang anak itu saling kenal Ibu. Ya, jadi kayak Rido juara pertama ataupun juara-juara itu banyak yang dikenalnya Ibu itu. Ya. Antara SLB Ibu, kalau di masyarakat umum ini biasanya belum Ibu. Nah, Ibu Siti, apa tantangan mungkin yang dihadapi dalam mengajar murid SLB di perbatasan dan bagaimana Ibu mengatasinya? Karena kalau bisa dibilang kan setiap anak berbeda-beda dan juga tentunya ada yang mau diajar, kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba ngambek gitu. Bagaimana itu, Bu? Gini Bu, tantangan yang saya hadapi selama mengajar di SLB itu adalah yang pertama itu karena keragaman karakteristik peserta didik Ibu ya. Dilihat dari tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar gitu Ibu, kan mereka itu ada bermacam-macam ketunaan. Jadi karena saya sendiri di bidang untuk yang tunarungu, itu saya yang pertama lakukan, kita itu pertama harus mengenal, seperti biasa mengenal dan memahami peserta didik itu. Yang kedua dengan cara melakukan pendekatan individual. Jadi saya melakukan pengajaran individual dengan program PPI, pendekatan program pengajaran individual itu Ibu. Gitu. Terus dari situ tantangan saya dari situ, karena saya itu memang guru untuk yang berkebutuhan khusus, jadi kami itu harus serba bisa Ibu, harus serba bisa dengan cara apa? Belajar misalnya dari YouTube atau dari Instagram untuk mengenal anak-anak yang tunarungu, karena tunarungu itu kan juga ada tingkatannya Ibu, ada yang bisa mendengar, ada yang sama sekali Tidak bisa. ya, ada yang sama sekali tidak bisa. Nah, yang tidak sama sekali bisa ini bicaranya kita hanya pakai bahasa isyarat. Untuk yang diajak bisa bicara, kita untuk diajak bicara komunikasi lewat mulut Ibu. Bisa dia lihat mulut kita dengan melakukan perabaan seperti di leher, terus kita dekatkan sama anak, sama-sama kita pegang leher. Jadi dia itu menirukan yang saya keluarkan suaranya itu, jadi sama, apakah dia sama persis, jadi nanti bunyinya itu akan sama Ibu. Itu untuk pengajaran saya untuk anak yang tunarungu. Terus
hambatannya lagi Ibu untuk anak tunarungu ini, dia itu kadang seperti biasa masuk, kadang enggak gitu Ibu. Jadi sulit sekali. Ya mut-mutan Ibu, sulit mut-mutan. Terus kadang belajarnya itu kalau di rumah itu dia tidak mau lagi mengulang. Tidak mengulang pelajaran apa yang saya berikan di sekolah itu Ibu. Jadi sewaktu datang lagi ke sekolah mereka akan lupa apa yang saya tanyakan pelajaran kemarin itu, mereka akan cepat lupa. Jadi mengulang kembali Ibu. Terus untuk pembelajaran yang anak tunarungu ini saya berikan lewat kartu bergambar. Saya suruh mereka itu untuk mengartikan apa yang saya bawa, apa yang saya lihatkan pada mereka itu. Habis itu saya menyusun kalimat sesuai dengan SPK ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu. Jadi mereka itu walaupun tidak bisa mendengar, mereka itu bisa belajar menulis kata. Terus dampaknya nanti mereka itu bisa WA Ibu, menulis WA di alat telkom, alat bantu, misalnya HP itu bisa komunikasi dengan gurunya lewat WA itu Ibu. Baik. Nah kalau setiap anak itu kan berbeda-beda Bu ya. Bagaimana menjaga mood mereka itu supaya mereka tuh pingin dan tetap mau belajar. Karena kan biasa seperti Ibu bilang tadi ada juga yang tiba-tiba tidak mau sekolah gitu. Nah kalau yang lainnya bagaimana? Kalau yang lainnya itu misalnya untuk tunagrahita itu Ibu ya, anak tunagrahita itu mereka itu pembelajarannya lewat pembelajaran langsung atau dengan pembelajaran yang secara kompleks tapi dipecah-pecah, dia menjadi bagian yang kecil dan bagian kecil itu diurutkan secara teratur dan struktur supaya mereka itu bisa memahami materi. Karena anak untuk yang tunagrahita ini dia itu mengalami inteligensi itu yang di atas di bawah rata-rata Ibu. Jadi mereka itu kayak itu mudah cepat lupa, nggak bisa konsentrasi. Ada sedikit bunyi atau sesuatu yang dilihat mereka itu cepat pecah. Nah, jadi mereka itu harus di pembelajaran itu harus terstruktur. Misalnya aja mereka itu hari ini belajar tentang memakai tali sepatu. Nah, tali sepatu itu kita harus terstruktur lagi itu Bu, nggak langsung dia diajarkan lagi. per mata kaki, ya, per mata lubang ya untuk lubang. Jadi sekarang lubang kaki, lubang 1, besoknya lagi lubang 2. Jadi bertahap. Ya jadi bertahap dan terstruktur itu. Dan juga setelah itu mereka jadi paham gitu ya Bu ya. Dan juga itu harus diulang beberapa kali lagi ya Bu ya. Dan itu juga untuk supaya mereka itu bisa tahu pengajarannya seperti apa gitu. Apalagi kalau mereka yang seperti yang Ibu bilang tadi ada yang tiba-tiba tidak mau sekolah gitu. Kalau misalnya 1 hari atau berapa minggu tidak sekolah, biasa 3 hari misalnya Ibu, kita itu melakukan kontak atau komunikasi dengan kedua orang tuanya. Apakah jemput bola juga Bu langsung? Iya. Kenapa siswanya tidak masuk Ibu? Terus kayak ditanyakan gitu. Biasanya mereka itu sakit atau dia itu pergi ke keluarganya yang jauh, misalnya itu Ibu. Terus lagi kalau misalnya ada anak yang nggak mau sekolah lagi, kita datang ke rumahnya itu. Ya, kita datang ke rumahnya, mengunjungi mereka. Terus kita ajak ke rumahnya itu biasanya dengan seorang teman yang mereka itu sukai atau mereka yang mereka akrab gitu itu, supaya mereka itu tertarik kembali ke sekolah. Gitu. Jadi tentunya tantangan yang dirasakan sama Ibu berbeda-beda saat mengajarkan anak-anak ini ya Bu. Nah, karena kalau bisa dibilang setiap anak itu kan berbeda-beda juga moodnya saat belajar gitu Bu ya. Nah untuk Ibu sendiri bagaimana membangun kerjasama nih Bu dengan orang tua, masyarakat untuk bisa mendukung masa depan murid SLB? Karena kalau bisa dibilang mereka berprestasi tapi butuh pengajaran yang tentunya tidak ada habisnya gitu ya Bu ya. Iya gitu Ibu. Untuk selanjutnya biasanya saya itu melakukan komunikasi dengan orang tua Ibu tentang perkembangan dan pertumbuhannya mereka itu di lingkungan rumahnya, di lingkungan sosialnya itu Ibu. Terus lagi kita mengadakan kayak semacam buku penghubung, buku harian atau kalau saya lewat HP aja Ibu. Jadi saya buat grup HP itu tentang apa pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi saya kasihkan ke orang tua supaya orang tua nanti itu membantu ketika anak di rumah untuk belajar seperti apa yang saya berikan di sekolah. Jadi orang tua mendampingi
mendampingi anak selama mereka itu di rumah gitu Ibu. Iya. Jadi saling kerjasama antara Iya. orang tua dan murid gitu Iya. ya. Iya Ibu. Terus selanjutnya kami juga melakukan itu Ibu, ada beberapa MOU atau kerjasama dari beberapa itu misalnya balai desa untuk memberikan sosialisasi bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini hidup di masyarakat Ibu. Jadi mereka itu tidak dikucilkan, terus mereka itu ada rasa kepercayaan diri pada anak berkebutuhan khusus itu Ibu. Jadi mereka tidak merasa tersendirikan Iya, gitu ya. Karena kalau bisa tidak. dibilang kan masih dianggap sebelah mata gitu ya, Bu, Iya ya. itu Ibu. Nah, saya mau tanya sama Rido sama Ferdi nih. Kalau Ferdi sendiri sama Rido, program apa yang disukai saat sekolah? Dari Rido dulu. Oh, Ferdi dulu kalau gitu. Kalau Ferdi apa? Program sekolah yang disukai? Apa? Ekstrakurikulernya? Atau belajar atau fotografinya? Latihan. Oh, latihannya. Latihan apa itu? IT. Oh, IT. Ada lagi? Ada Apa lagi? fotografer. Oh, jadi tentunya kalau Ferdi ini Sobat RRI suka sekali sama IT dan juga suka foto-foto. Dan kalau Rido sendiri seperti apa nih program yang disukai di sekolah? Ekstrakurikuler kah, belajar kah? Ini belajar juga. Oh, belajar. Keren ya. Nah, kalau untuk Rido dan Ferdi nih, mungkin apa yang diinginkan masa depannya ke depan nanti seperti apa? Dari Rido dulu. Ferdi lah. Oke, Ferdi. Untuk masa depannya bagaimana nih Ferdi ke depannya? Cita-citanya Ferdi mau jadi apa? Dokter. Oh, kerennya jadi dokter. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya Ferdi ya. Semoga tentunya cita-citanya tercapai. Jadi tentunya banyak prestasi yang diandalkan gitu. Karena Ferdi ini bisa fotografi, bisa juga IT. Dan cita-citanya mau jadi dokter lagi, keren. Kalau Rido cita-citanya mau jadi apa nih? Kalau saya cita-citanya ini membuat batik nanti. Ah, keren. Nah, seperti yang kita tahu tentunya SLB Negeri Nunukan juga tentunya memproduksi batik ya Bu ya. Banyak batik yang dibuat sama murid SLB gitu. Nah, saya mau ke Ibu Siti lagi nih. Dan mungkin apa harapan dan tentunya yang Ibu inginkan untuk murid-murid SLB Negeri Nunukan ini? Ya Ibu, gini Ibu, siswa berkebutuhan khusus walaupun dia itu mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autis ataupun ADHD, harapan saya itu setelah mereka itu lulus Ibu, mereka itu dapat pekerjaan yang tetap walaupun mereka itu berkebutuhan khusus. Dari sini sebelum mereka itu mendapatkan pekerjaan yang tetap, kan seharusnya mereka itu dilatih dulu di sekolah itu Ibu. Kalau untuk yang vokasi ini kan dia SMP dan SMA. Nah, SMP dan SMA itu ada semacam hari Rabu, Kamis, Jumat itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini ada beberapa macam keterampilan batik, tata buka, atau IT, atau desain grafis itu Ibu. Nah, di situ kita itu rasanya kurang apa Bu ya, kurang suatu pelatih misalnya itu, kurang pelatih gitu ya, karena kami itu banyaknya adalah wali kelas. Wali kelas, terus ada juga guru ekstrakurikuler dan ada juga tugas tambahan. Tugas tambahan ini kadang itu
menghabiskan waktu juga Ibu untuk kita itu mendampingi anak-anak. Jadi kayak semacam harus ada semacam pelatihan mereka itu dengan didampingi guru yang sesuai dengan bakat minat mereka, misalnya menyanyi itu kadang kita juga mendatangkan guru dari luar. Bekerja sama dari luar juga Ya, Bu ya. bekerja dari luar Ibu, karena kita dari sekolah tidak ada yang mampu. Terus lagi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini belum ada kayak semacam magang itu Ibu. Magang yang di luar gitu ya Bu ya. ya di luar itu Bu, kayak semacam saya tuh pengennya itu kayak di sekolah itu Bu, SMK. Pingin juga mereka tuh keluar magang di Iya. luar gitu. Kalau SMK ini kan dia ada magangnya Ibu. Terus mereka itu keterampilannya kan banyak, terus gurunya kan juga Banyak sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kriterianya mengajarkan sesuai bakat minatnya itu Bu. Terus kadang mereka itu kan juga kayak semacam ada sertifikat magang misalnya itu Bu. Sedangkan kita kan sendiri kan kalau dari SMP kan belum ada Ibu. Terus mereka kan kalau magang itu kemampuan anaknya itu kayaknya juga kurang mendukung itu Ibu. Misalnya kalau elektro itu di bengkel itu kan Ibu, bengkel terus gitu, terus dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat kan berarti mereka itu sudah mahir. Kalau sudah mahir kan berarti mereka itu ada pekerjaan tetap itu. Jadi itu ke SLB itu saya rasa belum ada Ibu. Untuk dinunukannya. Iya, untuk dinunukan itu. Jadi harapan saya itu kayaknya itu sekolah SLB itu ya sama kayak SMK untuk yang vokasinya itu Ibu. Jadi mereka itu nanti setelah keluar siap untuk bekerja. untuk bekerja. Tapi juga dilihat dari kemampuan anak itu Dan yang potensi mereka ya sesuai dengan kemampuannya, apa yang bisa dia sesuai dengan kemampuannya mereka dapat gitu Ibu. Jadi tidak memaksakan juga, misalnya anak yang inteligensinya rendah kok dikasihkan untuk bengkel kan tidak bisa Ibu. Iya. Jadi sesuai dengan kemampuan dari ya, anak itu masing-masing. dari anak. Jadi kayak semacam tenaga profesionalnya itu kurang juga Ibu. Baik, semoga harapan ini tentunya bisa diwujudkan dan juga tentunya semoga SLB Nunukan ini juga banyak prestasinya dan juga makin dikenal dan juga mereka itu bisa siap kerja seperti yang Ibu bilang tadi, bisa magang di mana-mana sesuai dengan karakter mereka masing-masing gitu. Siap. Baik Ibu, untuk tentunya semoga SLB kedepannya lebih sukses lagi dan lebih banyak prestasinya lagi. Begitu juga dengan Rido, cita-citanya tadi, dan Ferdi, semoga bisa tercapai dan juga tentunya setelah nanti lulus dari sini bisa kerja langsung. Baik, itu dia tadi Sobat RRI, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.